Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana manajemen operasional berperan penting dalam mendukung keberhasilan usaha kami, yaitu usaha pecel Madiun Mas Yus. Manajemen operasional tidak hanya menjadi konsep yang teoritis, tetapi juga menjadi dasar pengelolaan aktivitas harian dalam usaha kami. Rencana bisnis pecel Masius pada dasarnya merupakan penerapan langsung dari prinsip-prinsip utama manajemen operasional yang tentunya sudah dibahas di mata kuliah kewirausahaan. Hal ini juga tampak pada proses perencanaan kebutuhan bahan baku, pengaturan alur kerja, kemudian melalui fungsi pengorganisasian, serta penerapan pengendalian untuk menjaga kualitas, efisiensi, dan konsistensi dari produk kami. Dengan mengelola perencanaan dan pengorganisasian dan pengendalian secara terstruktur dan teratur tentunya, pecel bisnis kami yaitu Pecel Masius dapat menjalankan operasinya dengan lebih optimal dan memenuhi standar yang diharapkan oleh pelanggan. Untuk bagian-bagian dari manajemen operasional ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik untuk desain proses kapasitas dan menu utama pecel Masius. Jadi konsep manajemen operasional sendiri itu salah satu dari 10 keputusan manajemen operasionalnya adalah desain proses dan kapasitas yang mencakup teknologi, mutu, dan pemanfaatan sumber daya. Lalu untuk penerapannya di pecel Masius sendiri, bisnis ini mendesain proses konversi atau pembuatan untuk menu andalan berupa pecel ala Madiun dan aneka gorengan. Lalu keunggulan produk ini terletak pada penggunaan bahan segar dan sambal racikan sendiri, yang merupakan keputusan mutu dan desain produk atau proses yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan konsep kunci dalam manajemen operasional. Selanjutnya bisa dilanjut dengan teman saya. Baik, yang selanjutnya ada sumber daya dan input operasional bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan pada konsep operasional bisnis, MO menyatakan bahwa sumber daya yang diperlukan adalah 6M plus 1I, yaitu ada man, material, money, machine, market, method, dan information. Terus penerapannya di pecel masus kita ini, yang pertama ada materials, itu diperoleh dari sayur segar dari pasar tradisional dan minyak goreng yang berkualitas. Lalu yang kedua ada machine or equipment. Kita menggunakan peralatan sederhana seperti wajan, meja saji, gerobak, atau stand. Dan yang ketiga itu the man. Bisa dimulai dari sendiri atau menambahkan karyawan jika bisnisnya bakal berkembang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tuan. Oke, berikutnya ada keunggulan kompetitif dan juga nilai jual. Jadi, seperti yang kita tahu dalam sebuah usaha itu memang kita harus menerapkan konsep MO, yang dimana sebuah usaha itu harus punya keunggulan secara kompetitif supaya bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Jadi dari Pecel Mahasiswa sendiri kita menciptakan keunggulan kompetitif lewat tiga strategi utama. Yang pertama itu ada diferensiasi, kedua itu adalah biaya yang lebih murah dan juga yang ketiga adalah kualitasnya. Mulai dari yang pertama, dari sisi diferensiasi produk, pecel Mahasiswa sendiri itu punya keunikan yang nggak dimiliki sama penjual pecel lain. Jadi pecel Mahasiswa itu kita pakai sambal kacang yang kita racik sendiri, jadi rasanya tuh khas dan juga konsisten. Jadi pembeli itu bisa lebih gampang buat mengingat rasa dari pecel Mahasiswa. Lalu yang kedua itu kita juga menawarkan variasi lauk pauk sama pilihan sambal yang lebih bervariasi, yang lebih banyak lah. Jadi bisa disesuaikan sama selera pelanggan-pelanggannya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa pedas, bisa pakai sambal yang nggak pedas. Nah, kombinasi ini juga bikin pelanggan tuh ngerasa jadinya karena lauknya banyak, sambalnya juga bervariasi, jadi mereka tuh nggak cepat bosen karena mereka merasa opsinya banyak gitu loh. Jadi pecel masis tuh punya ciri khas yang kuat di mata konsumen lah. Lalu untuk poin kedua itu ada strategi biaya atau cheaper yang dimana pecel masuk sendiri itu menawarkan harga yang terjangkau buat semua kalangan. Jadi dari kalangan apa namanya anak sekolahan, mahasiswa, orang-orang kerja, harga yang ditetapkan sama pecel masus itu nggak akan kemahalan di kalangan manapun gitu loh. Tapi walaupun harganya murah, harganya terjangkau, pecel masus tuh
eh, tentunya menyediakan makanan yang tetap enak, tetap sehat, dan juga tetap bergizi, yang dimana ini masuk ke poin ketiga yaitu kualitas atau better. Jadi pecel Masius seperti yang aku bilang karena harganya murah, belum tentu apa namanya, bukan berarti makanannya nggak enak dan juga nggak fresh, sayur-sayurannya nggak berkualitas bahan-bahannya. Jadi pecel Masus sendiri itu selalu menjaga kualitasnya. Jadi kita menggunakan sayuran-sayuran yang segar, yang emang fresh. Terus kita juga menjaga kebersihan dapurnya. Proses memasaknya itu kita pastikan higienis supaya memang makanannya itu menjadi makanan yang sehat dan juga bergizi gitu loh. Ditambah lagi karena banyaknya varian menu, varian lauk, lauk pauk, protein segala macam, ada ayam, ada empal tuh menambah apa namanya, lebih membuat pecel masus ini lebih bergizi seimbang lah gitu loh. Jadi secara keseluruhan kombinasi dari keunggulannya pecel masus ini mulai dari variasi menu, harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang juga memang bagus. Ini yang membuat pecel masus tuh mampu bersaing eh, melawan kompetitor-kompetitornya. Jadi pecel masus itu lebih unggul karena memang kita menjaga rasa, menjaga harga dan juga kita banyak variannya begitu. Mungkin untuk poin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada planning, organizing, dan controlling, di mana ketiga poin ini merupakan fungsi dari manajemen. Yang pertama itu ada planning. Planning itu sendiri adalah penetapan strategi operasi dan perencanaan produk. Kalau misalnya kita aplikasikan ke Pecel Masius, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Yang pertama, target pasar, di mana target pasar kami adalah mahasiswa FIB UB, mahasiswa UB, pelajar, pekerja kantoran, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada lokasi, di mana kita akan berjualan di sekitar gedung FIB UB, dekat sekolah, kampus, pasar, dan perkantoran. Selanjutnya ada rencana pengembangan, seperti membuka cabang, menambah menu minuman, bergabung dengan layanan online seperti GoFood atau GrabFood, serta ekspansi franchise. Selanjutnya ada controlling, yaitu mencakup pengendalian kualitas dan pemeliharaan. Nah, jadi di bisnis kami ini itu mengontrol risiko operasional dengan mengganti minyak secara rutin, itu jadi untuk menjaga kualitas makanan. Terus selanjutnya itu memastikan kebersihan peralatan dan tempat memasak. Dan selanjutnya ada menjaga relasi pemasok untuk menstabilkan harga bahan baku. Selanjutnya itu ada organizing dan market atau pasar. Jadi strategi penjualan dan pemasaran bisnis kami ini yaitu menggunakan media sosial kayak seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau dan lain-lain. Yaitu merupakan bagian dari bagaimana fungsi operasi berinteraksi dengan fungsi pasar dalam organisasi. Lalu secara keseluruhan, apa sih yang membuat bisnis pecel kami ini sustainable? Jawabannya adalah disiplin dalam manajemen operasional. Bisnis kami ini berhasil menjalankan fungsi utamanya, yaitu transformasi input menjadi output dengan strategi yang cerdas. Kami mendesain sistem kerja yang efisien untuk menekan biaya, namun tetap mempertahankan kualitas rasa agar produk tetap kompetitif dan terjangkau di pasar. Strategi operasional yang efisien inilah yang menjadi ujung tombak profitabilitas kami. Hasil akhirnya bukan hanya kepuasan pelanggan, tapi juga kesehatan finansial bisnis dengan pencapaian margin laba yang solid, yaitu sebesar 30-40% untuk setiap porsi yang terjual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.